Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam ruangan firman Tuhan hari ini. Kita akan membaca ayat-ayat Alkitab terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini berjudul Anak Haram yang akan dibawakan oleh Gembala kita Pastor Joseph Paulsang. Sebelumnya kita akan membaca ayat Alkitab, dimohon persiapannya para lektor. Yang pertama, Bu Rima akan membacakan 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23 dilanjutkan oleh Pak Kasianus Lukas 3 ayat 1 sampai 38. Lukas 3 ayat 1 sampai 38. Ya, sebelum pembacaan ayat Alkitab kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bu Nino. Shalom Bu Elia, Esther, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kasih, sumber berkat, sumber hikmat di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami menaikkan pujian dan syukur. Sungguh hanya nama-Mu Tuhan yang layak dipuji, disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang pagi ini kami rayakan kehadirannya di dalam momen kebersamaan lewat perlawatan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Paulzang yang akan membawakannya, sehingga setiap kami yang mendengar mendapatkan rema daripada Tuhan dan diberikan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi dupa yang harum untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Sampai Maranatha kami boleh mengiring Tuhan di dalam kekuatan firman dan kekuatan Roh-Nya yang menopang dan mengubahkan kami untuk lebih menyerupai Kristus senantiasa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang luar biasa pagi ini kami boleh menerima rahmat firman-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, firman itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Esther. Amin. Terima kasih Bu Nino atas doanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, silakan Bu Rima, nanti dilanjutkan oleh Bapak Kasianus. Ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab
dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu menghinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas pasal 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Liturea dan Trakoritis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis,
dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Helsli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Seltiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehui, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Sekian. Iya, baik. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab hari ini, Bu Rima dan juga Pak Janus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini berjudul Anak Haram dan dibawakan oleh pastor kita, Pastor Joseph Paulzan. Ya, silakan Pastor. Iya, sambil menunggu Pastor Iya, sudah. siap. Oke, Oh terima iya, kasih. silakan Terima Pastor. kasih Iya, Bu baik. Eli, sorry ya. Sebentar. Mana sih? Oh, oke. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Dan terus berdiakonia, saudara fokus dengan berbuat kebaikan. Fokus dengan menjadi berkat hidupnya. Jangan fokus jadi victim, jangan fokus jadi korban, dianiaya, tersinggung. Jangan fokus dengan saya menderita,
Ya, aduh saya banyak utangnya, aduh saudara ya. Fokus dengan apa? Bagaimana saya bisa berbuat baik ya. Saudara, mengapa sih orang fokusnya dengan victim, saya jadi victim, saya difitnah, saya tersinggung, ego saya, apalagi saudara ya, ini harga diri, karena rata-rata orang apa saudara, karena dia tidak punya, ya, karena dia tidak punya, saudara ya, dia, artinya dia tidak punya harga diri, dia tidak punya kesabaran, dia tidak punya, oh, ini harga diri nih, ya berarti minim. Saudara coba nih, contoh ya, contoh maksudnya begini ya, saudara saya punya uang 100.000, ya, tiba-tiba saya bayar makanan, makan di warteg gitu ya. Orangnya curang, saudara ya. Saya cuma ngambil ayam 2, ya harusnya bayarnya cuma 35.000. Tapi dia ngitungnya ayamnya 3 sehingga saya harus bayar 50.000, saudara. Terus ngotot orang ini, saudara ya. Terus kira-kira saya marahnya seperti apa, saudara? Marahnya nemen, saudara ya. Karena uang 100.000 pakai makan, pikir kan bisa buat makan lain kali 50.000, cuma bisa makan selesai, saudara ya. Harusnya bisa makan 3 kali, jadi cuma 2 kali tuh, ya kan? Karena saya nggak punya. Coba saya punya uang 10 juta, saya makan di warteg 35.000, dicasnya 50.000. Hah? 50.000? Kaget saya. Nih 75.000, kan gitu, saudara. Karena saya punya. Kalau kamu yang gampang kesenggol harga dirinya, biasanya karena kamu nggak punya harga diri, saudara. Karena kamu nggak punya, atau kamu minim harga dirimu, sehingga yang ada itu kamu pertahankan, saudara. Ya, ya kan? Kalau kamu punya uang 100, tapi kalau kamu punya uang 10 juta, ya jangankan 10.000, 100.000, ya sudahlah, 200, 300, nggak apa-apa, saudara nggak pusing, apalagi kamu punya 1 miliar. Apalagi kamu punya 1 miliar, ya. Nah, itu juga sama, orang yang kalau punya cinta yang melimpah, ya dia punya dignity yang dari sorga, dia punya tahu, ya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dignity-nya dia, itu ya bukan egonya dia, tapi dia milik Kristus. Maka kesenggol harga dirinya, ya apa sih artinya harga diri yang kesenggol itu? Egonya kesenggol. Saya ini, kamu belum tahu siapa saya. Gitu ya, saudara ya. Kesenggol dignity-nya. Karena dia tidak punya. Ya kan? Tapi orang-orang yang dari surga, dia tahu. Penghargaan tertinggi adalah penghargaan yang dari surga. Saudara, manusia menilai ukuranmu, ya, ukuran-ukuran dunia, ukuran-ukuran yang saya jadi katanya surga dan dunia jasmani dan rohani ya, terlalu ngeroh ya. Jangan deh, saya cerita gini loh, daya pikirmu tuh cetek. Nah, itu saja, saudara. Kalau kamu tahu yang lebih, pengetahuanmu lebih, maka kamu tidak akan mudah tersinggung. Ya, orang yang mudah tersinggung itu biasanya pengetahuannya cetek, saudara ya. Oh, tapi dia doktor, Pak. Ya, cuma di bidangnya aja yang dia tahu. Maksudnya pengetahuannya dia tahu banyak hal, luas pikirannya. Belum tentu seorang doktor ya yang sekolah tahunan itu pikirannya luas. Belum tentu, saudara. Tapi ada banyak orang-orang tidak sekolah, ya, tetapi dia belajar. Dia punya pengetahuan yang luas. Maksudnya tidak sekolah itu bukan nggak bisa baca tulis. Kalau orang nggak bisa baca tulis, dijamin Ustaz. Ya, kalau orang tuamu nggak bisa, kan kelihatan ya cara cara berpengetahuan. Mungkin orang kalau nggak bisa baca tulis sudah ditakar, saudara. Pengetahuannya itu ditakar. Ya, dari zaman 3.500 tahun yang lalu. Kalau kamu tidak bisa baca tulis, ya pengetahuanmu ditakar. Makanya semua orang Yahudi dari zaman Musa sampai dengan hari ini pasti bisa baca tulis.
Yang saya maksud tidak sekolah itu ya, kamu tidak sekolahnya mungkin tidak tinggi. Tapi kamu sekolah, yang penting kamu bisa baca tulis, saudara ya. Karena apa? Pengetahuan kamu dengan membaca banyak. Sama ya, kita jadi dokter juga kita baca banyak. Saya lagi capek ya, ini saya lagi muntah-muntah baca ini ya. Anak saya dari kemarin baca terus, sampai kalau ngeliat bacaan terus itu udah capek aja ya. Mungkin karena matanya juga, karena ini ya capek pokoknya ya. Lagi capek ngeliat bacaan. Jadi saya kalau apa namanya lihat apa terus ya memang lagi saatnya. Tetapi saya masih suka mendengar, saya suka lihat ya. Karena orang-orang tahu yang dia tahu ya saudara ya. Dia tahu banyak hal. Dia tahu ada sesuatu yang bukan cuma hanya hari itu saja, yang bukan cuma ada di kotamu saja yang dia tahu saudara. Sehingga dia nggak mudah harga dirinya kesenggol ya. Cuman gara-gara uang 10.000, 100.000 rupiah bisa kelahi. Karena dia punya pekerjaan, dia tahu sumbernya dari mana. Dan mungkin dia juga sama-sama nggak punya uang, tapi karena dia tahu ada sesuatu yang daripada sekedar uang 100.000 itu. Dia tahu. Ya, kalau dalam bahasanya sehari-hari, bahasa awamnya ya, oh ini soalnya ini orang punya bijak, ya, bijaksana. Tapi bagaimana orang ini bisa bijaksana, saudara? Bagaimana dia bisa tahu? Kenapa, saudara? Anda lihat ya, semua orang-orang ya yang rajin berdiakonia dan bermarturia, biasanya pemikirannya lebih luas. Orang-orang yang biasa bersedekah, Anda amati ya, mau dia orang terpelajar, orang tidak terpelajar, kalau dia terbiasa bersedekah, biasanya pikirannya ya luas, saudara. Karena dia selalu menempatkan diri di kasutnya orang, di sepatunya orang. Maksudnya, dia melihat sesuatu dari perspektif orang lain, bukan cuma dari dirinya sendiri. Ya, dia kalau melihat sesuatu selalu dari perspektif yang lain, dari sudut yang lain. Makanya dia ketika ada orang kelaparan, dia pasti pengen kasih. Dia menempatkan diri kalau saya jadi dia. Ya, kan firman Tuhan kan simpel, kasihilah sesama manusia seperti mengasihimu dirimu sendiri. Orang ini yang bersedekah dengan tulus hati, bukan pencitraan ya. Kalau pencitraan itu mau jadi anggota dewan, mau nyalek, wah itu nggak masuk hitungan. Tapi orang-orang yang bersedekah dengan tulus hati, selalu digerakkan dengan apa? Wih, kasihan ya, andai kan aku lapar. Saudara tahu kenapa saya suka setiap Natal selalu bilang kita mau kasih sepatu baru? Karena saya dari SD kelas 1, dari TK malah ya, saudara ya. Dari TK sampai saya SD kelas 6 nggak pernah beli sepatu baru, saudara. Setelah saya SMP, saya jualan SD SW Porkas, bisa beli sepatu baru ya. Tapi saya dari TK sampai SD kelas 6 nggak pernah beli sepatu baru, sepatunya selalu bekas. Makanya saya ngerasain, ya. Nah dari situlah saya bilang kita harus selalu kasih sepatu. Beda rasanya ya. Saudara tahu nggak kalau pakai sepatu baru itu, rasanya paling ganteng sedunia, saudara. Iya, serius. Rasanya paling ganteng. Coba ditanya anakmu itu. Begitu pakai sepatu baru ke sekolah. Rasanya satu sekolah dia paling ganteng, saudara. Beda. Tapi kita nggak pernah pakai sepatu baru. Sehingga apa? Kita minder. Saya itu baru tahu saya ganteng itu baru dikasih tahu sama orang-orang ini. Ini orang ini senang sama kamu. Dulu saya minder, saudara, ya, waktu SD itu ya. Bukan minder, confidence, tapi minder. Karena saya tidak merasa cakep. Tidak merasa mukanya ini layak. Saya bayangin ini mukanya monster saya ya. Sudah cerumut selalu hitam-hitam sama cerai mau umbelen popokan, saudara ya. Jadi begitu saya pakai sepatu baru, rasanya paling ganteng. Pede gitu ya. Eh, ya namanya orang SMP, SMA, ya kita sudah tahu dandan ya, pasti kan ganteng ya, saudara ya. Nah, tetapi dari kecil saya merasanya saya itu jelek, ya, confident. Jadi saya harus berprestasi. Saya kalau lari paling cepat, kalau catur saya pasti juara catur. Saya dulu juara catur, saudara ya, di sekolah ya. Jadi saya selalu melakukan sesuatu. Matematika saya paling tinggi nilainya. Karena saya merasa jelek. Ya, karena saya merasa jelek dan tidak menarik. Setiap kali kan anak-anak SD kan suka ngesir-ngesiran. Pasti nanti jodoh-jodohan, saya mesti nggak dapat jodoh. Jadi begitu sekali. Tapi begitu pakai sepatu baru, rasanya paling ganteng. Ya, nah itu juga sama ya. Karena saya menempatkan diri.
Jadi orang-orang ini, saudara, jika orang-orang yang bersedekah dengan tulus, dia setidaknya berpikir jauh lebih daripada orang yang tidak bersedekah. Walaupun dia dokter, saudara. Karena dia tidak pernah berpikir bagaimana orang berpikir. Dia tidak melihat perspektifnya orang. Dia tidak urusan dengan perspektifnya orang. Dia pikir dengan sendiri. Nah, itu yang saya bilang berpengetahuan. Sehingga orang-orang yang suka bersedekah dengan tulus, biasanya nggak tersinggungan, saudara. Kalaupun ada orang lagi nyinggung dia, cuma ngelus dada tok. Jengkel ya, tapi ngelus dada. Kalau sedekahnya pamrih, kelihatan, saudara. Kalau sedekahnya pamrih, cari pencitraan ya. Ya biasanya malah panasan, saudara ya. Kenapa, saudara? Kan dia memang bersedekah untuk menaikkan citranya dia. Lalu kamu fitnah dia, saudara. Marah nggak? Ya kan? Masih marah kan? Itu ya, saudara. Nah, itu juga sama. Saudara, ketika Samuel mencari raja baru, yang dipilih kan orang-orang yang dipandang oleh pada umumnya adalah orang hebat. Dia ingat dulu Saul yang tinggi besar, yang bisa menyelamatkan Israel. Dia cari anak-anaknya Isai juga yang hebat, saudara. Tapi Tuhan, dia nggak kasih, nggak serak hati dia. Ini pasti ada satu lagi nih. Kenapa hati saya nggak feeling ya? Ada lagi enggak? Akhirnya Isai ngakui ada satu. Daud itu ya dituduh anak haram ya, saudara ya. Di dalam Talmud itu, kenapa mukanya merah-merahan? Mukanya berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Makanya dituduh anak haram ya oleh ayahnya dan oleh kakak-kakaknya. Ya, saya pernah ceritakan di dalam Talmud ya. Jadi cerita Daud mukanya kemerah-merahan dan Mazmur 51 dalam dalam dosa aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku ya, dalam kesalahan aku diperanakan itu ceritanya itu si bapaknya Daud itu tiba itu monogami, dia tidak mau menikah lagi, saudara ya. Walaupun ditawari istrinya, kami sama budak, karena zaman itu menikahi budak itu wajar. Tetapi si bapaknya nggak mau, saya cuma mau sama dia saja setia. Nah tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba dia bilang, saya kepengen budakmu yang perempuan itu. Kaget si ibu ini, saudara, mamanya Daud. Jadi malam-malam mau ditiduri, dia ngelimpe tukeran pakaian ya sama budaknya. Jadi dia tidur sama si bapaknya Daud. Dan itu jadi berkali-kali dan akhirnya tiba-tiba si Daud itu hamil. Ibunya Daud hamil Daud ya. Nah, karena pelanggasannya bapaknya Daud, dia sudah tidak pernah tidur sama istrinya lagi, tapi sama budaknya. Loh, kok malah aku niduri budak yang hamil malah istriku. Jadi, terus anaknya lahir mukanya merah. Jadi dituduh istrinya itu selingkuh, saudara ya. Cuman mereka semua diem. Kalau enggak dirajam pakai batu ya. Ini semua diem. Nah, lahirlah Daud. Daud itu bukan anak haram, saudara, tapi dia memang orang dari kebenaran. Cuma dikucilkan karena beda sendiri mukanya. Tetapi gara-gara Daud dikucilkan, maka dia punya satu kebiasaan yang unik, saudara ya. Tukang angon domba, yang diangon adalah domba bapaknya sendiri. Kalau ada serigala, beruang, harimau, maka dia lawan. Kenapa? Karena itu dombanya bapaknya dia. Ya, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kalau para pekerja karyawan Bapakku, kalau ada masalah dia lari. Tapi aku gembala yang baik. Kalau ada bahaya, aku tungguin domba-dombaku. Aku cari kalau dia hilang. Ya. Yesus juga dituduh anak haram, saudara ya. Di tahun 280-an ada namanya Toledo Yesus ya. Itu adalah sebuah cerita satir, sebuah cerita fiktif yang dikarang oleh orang-orang Yahudi yang membenci orang Kristen ya, tentang satir Yesus yang adalah anak haram. Karena dari pengakuan di dalam Matius 1 dan Lukas 3 kan disebutkan Yesus lahir tanpa bapak. Ya kan? Walaupun saat itu nggak ada yang geger karena kan Yusuf menikahi Maria. Tetapi kan dari pengakuan kisah di dalam Matius dan Lukas itu, maka Matius 1 dan Lukas 3 itu, maka si Toledo Yesus ini, kisah ini menceritakan bahwa Yesus itu adalah anak Maria itu diperkosa sama tentara Roma,
Ya, sehingga namanya Yesus Ben Pantera, tentara Roma yang pakai itu ya. Saudara, anak banyak sekali kisah-kisah ya tentang anak haram ini yang berakhir the bastard son, ya, yang akhirnya berakhir dengan tragis, victim, dibuang, ditolak. Tetapi sebenarnya bukan masalah kamu anak haram atau kamu anak benar, saudara. Ya, apalagi di Indonesia ya, kalau ada anak haram itu harusnya dicibir ya. Zaman saya dulu kalau bilang ini anak haram, dicibir ya. Kalau sekarang mah udah biasa anak haram. Orang-orang itu tetangga-tetangga Anda itu banyak yang haram-haram itu. Alasannya kawin siri, ya kan? Tetapi banyak. Bukan masalah diharam tidak haram. Masalahnya bagaimana kamu mau belajar menghadapi kehidupan. Bagaimana kita mau menghadapi kehidupan? Mas, anak haram itu orang ditolak, dibuang, disingkirkan. Nah, atau mungkin perasaanmu dibuang, ditolak, disingkirkan, dan sebagainya macam. Rendah diri, ya, rasa. Nah, bagaimana? Bukan masalah bagaimana kamu anak haram dan tidak haram. Tapi bagaimana kamu meresponi hari ini hidupmu, saudara. Kalau kamu meresponinya kamu adalah victim, kamu adalah minus, dan kamu tidak mampu, ya kamu nggak mampu. Tapi kalau kamu meresponi dengan aku harus survive, aku harus bisa berjuang, maka kamu akan berjuang, saudara. Kalau kamu playing victim, ya kamu akan sampai tua, kamu victim. Kalau kamu bilang, aku harus berjuang, karena aku kurang, maka harus berjuang. Maka kamu akan berjuang, maka kamu akan mendapat yang kamu mau. Banyak anak haram yang sukses. Banyak orang-orang yang dulu tertolak, yang dulu gagal, hidupnya sukses. Anak-anak kecil yang dibuang sama orang tuanya, yang kemudian dia besarnya sukses. Banyak. Yang membedakan apa, saudara? Dia bilang, karena aku dibuang, aku juga mau bekerja dengan keras. Tapi banyak orang yang hidupnya masih kecilnya baik, tetapi tuanya kolaps ya, saudara ya. Tuanya nggak baik. Kenapa? Ya karena memang dasarnya dia tidak berjuang, hidupnya tidak penuh dengan perjuangan. Kalau Raja Daud hidupnya penuh dengan perjuangan, saudara ya. Dari tukang angon domba, dia benar-benar tanggung jawab, ya. Dia tidak mau jadi victim, dia tidak mau jadi korban dari anak haram, ya. Jadi dia setiap saat kehidupannya dia yang dihina, dia dijadikan sebuah tempaan buat hidupnya dia. Seberapa keras hidupmu, saudara? Jangan-jangan kamu bukan keras, tapi lembek. Kamu playing victim. Seberapa keras hidupmu, saudara? Saya yakin tidak banyak yang hidupnya sekeras saya, saudara, dari antara Anda. Tetapi sebetulnya berbahagialah kamu yang hidupnya keras. Karena pahit dengan tidak pahit itu kemarin kita sudah belajar. Itu masalahnya sumber airmu dari mana. Makanya, saudara, datanglah pada Yesus. Tidak ada kata hidup yang keras. Tidak ada kata peristiwa yang menyakitkan. Tidak ada kata proses yang menyakitkan. Karena apa? Karena hati kita manis, sumber airnya. Keras dan tidak keras itu sama saja. Kamu mau badannya keras, kamu latihannya jangan cuma 2 kilo berbelahnya, saudara. Kamu pengen badanmu keras, kamu latihannya harus yang 20 kilo, ngangkatnya satu tangan. Iya kan? Lah kalau kamu mau badannya keras, badannya bagus, kamu ngangkatnya cuma 2 kilo. Ya letoy, kamu pegang begini ya lembek, saudara. Kalau mau keras ya latihannya harus keras. Ya. Dan orang-orang yang latihan di keras di fitness, coba kamu lihat ya, apa bedanya di fitness itu sama tukang angkutin beras, saudara. Sama-sama ini kan. Yang satu fitness dia happy, artinya gembira. Yang tukang angkutin beras, artinya pusing. Ya kan? Sama-sama ngangkutin beras itu kalau bilang orang Buddha bilang itu kan karma kan. Dihitung-hitung memang takdirnya kamu nanti jadi kuli. Yang satu ngangkutin beras, yang satu ngangkutin besi. Bedanya apa? Sama kan. Yang satu melakukannya dengan sukacita, yang satu melakukannya sambil ngomel kan. Dibayar cuma 10.000 perak sehari. Tapi yang satu malah keluar duit loh buat ngangkatin besi loh. Yang satu keluar duit buat ngangkatin besi mungkin 1 juta 1 bulan dia. Ya kan itu selebriti fitness itu kan 1 juta tuh sebulan tuh bayarnya. Tapi yang satu malah dibayar 10.000, tapi dia ngomel-ngomel loh dan ngangkutin beras. Yang satu ngangkutin besi. Yang membedakan kan sikap hatinya dia kan, karena ada duitnya, ya kan. Terus sama kalau kamu punya Yesus di hatimu, ya mau hidupmu keras tidak keras, nggak ngefek, saudara. Ya kan?
Karena ada sukacita di dalam hidupmu. Ayo cari sukacita itu. Bukan masalah kamu anak haram, bukan masalah hidupmu pahit, bukan masalah apapun yang terjadi. Tapi masalah hatimu. Benar apa enggak? Simple. Lihat, saya tidak pernah mengeluh. Setelah saya mengerti kebenarannya 10 tahun, setiap hari hidup saya bukan buat mengeluh. Tapi tiap hari saya bilang, aduh terima kasih Tuhan ya, udah di Eropa ya. Lagi nggak punya duit, ya terima kasih Tuhan, bahagia. Ya kan? Anda biar punya duit di bank juga coba, aduh Tuhan, kok hidup kayak ngene Tuhan, urip kayak ngene. Padahal duitnya banyak. Saya nggak punya duit, tiap hari saya bilang, aduh terima kasih Tuhan, Tuhan baik sekali. Bedanya apa saudara? Karena ada mata air yang manis itu ya. Tuhan Yesus memberkati.